Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya dapat tombol kotokan POD XT Live Pro Guitar Tune on the Floor. Oke ya, ini rusaknya katanya tidak bunyi, pakai output apa aja sama aja ya. Mungkin pon, pakai pon ini, input. Nah ini seperti ini. Nah ini ketika saya colokkan ya, seperti ini, kasih input. Nah seperti ini, dengung ya. Ketika saya lepas, aman ya. Kemungkinan masalah di bagian inputnya ya. Kalau outputnya harusnya ketika posisi seperti ini dia harusnya berdengung, tapi ini tidak ketika input masuk. Karena ketika ini dilepas dia akan ngeground ya inputnya. Ketika ini masuk, nah dia akan seperti ini. Nah ini normal nih, tes ya, ngeground ya. Wah ini ya masih dengung ya. Sekarang enggak nih, aneh nih. Tes nggak bunyi ya. Tes aneh. Nah ground seperti itu ya, kadang bunyi kadang enggak. Oke ya. Kalau seperti ini saya matikan dulu ya. Kemungkinannya ya, kalau dari kasus ini ya, kita lihat inputnya itu dia apa namanya, ketika kita kasih input dia gereng dan nggak bunyi. Kadang gerengnya hilang tapi ya tetap nggak bunyi ya, berarti masalah di preamp pinnya. Oke ya, ini sekrupnya banyak banget. Saya akan bongkar dulu, nanti kita lihat, kita cek bagian preampnya ya satu persatu, terutama supply-nya dulu ya. Untuk supply-nya itu dia normal atau tidak, nah itu yang terpenting. Oke, saya bongkar dulu. Oke ya, ini sudah saya buka ya, seperti ini dalamnya. Wah lumayan juga ya. Ini bahaya nih, kita kalau bersihkan pakai thinner, hati-hati ya ini ya, jangan bagian situ tidak usah kita bersihkan pakai thinner, pakai kontak cleaner aja bisa ya. Nah kondisinya seperti ini akan saya bersihkan pakai cleaner ini juga. Nah ini bagian preamp inputnya, ini switchnya ternyata udah di jumper semua ya, jumper semua. Nanti kalau kita normalkan atau kita belikan ya yang baru, mungkin nggak fungsi nih. Coba saya cek dulu ya, geser sini. Oke, memang nggak fungsi ya, rusak ya. Ini saya geser sini, ini masih fungsi, ini masih fungsi, tapi kenapa di jumper seperti itu ya. Oke, nanti coba ya, kita semprot pakai kontak cleaner nanti. Ini juga bersihkan dulu ya, bersihkan. Tentunya kita eksekusi di sini. Wah ini ternyata gosong ya, ini resistornya ini gosong. Resistornya untuk R23, nanti kita cek R24 juga seperti gosong ya. Nanti kita cek ini IC nya nggak terlihat, saya bersihkan dulu ya. Tentunya biasanya ya dual op amp ini ya, 4458 atau sejenisnya dual op amp. Coba ini saya bersihkan dulu, ini saya bersihkan dulu aja ya pakai thinner. Kalian tinggal pakai thinner yang bagus ya, kalau enggak ya nggak bisa bersih. Yang ini super. Nah, saya bersihkan dulu ya semua ya, untuk mempersingkat waktu aja. Nanti kita yang jelas kita obok-obok bagian inputnya sini ya, bagian input yang kita obok-obok. Oke, saya bersihkan dulu sini juga ya, katanya semua inputnya awal. Ini dalamnya seperti ini, nanti kita semprot pakai kontak cleaner ya. Switch-nya kita semprot pakai kontak cleaner. Oke, saya bersihkan dulu. Oke ya, ini sudah saya bersihkan ya, agak lumayan. Dan ini sudah saya semprot juga, memang switch-nya udah swag ya, wire seperti ini. Dan nanti kalau ini udah oke, saya ganti sekalian aja ya, kalian aja diganti. Terus ini ya, ini jangan lupa di jumper ya, karena ini soket switch-nya, power on off nya. Nah kita fokus ke sini ya. Ini gampang ya, kita tinggal cek ini serinya, IC nya di situ.
2134 UA 2134 UA atau dual op-amp ya. Nanti kita ganti, kalau memang bermasalah kita ganti dengan IC op-amp tipe lainnya. Nah ini kita cek aja ya seperti ini. Nah, posisi ini kita cek aja. Pertama kita cek supply-nya ya. Supply untuk IC-nya itu harus ada. Wah, posisinya ini sing enak ya. Sini aja ya. Oke, ini saya nyalakan dulu, colokkan dulu. Mana nih colokan adaptornya? Oke, sini tampil. Oke, saya hidupkan. Oke. Oke ya, sementara seperti ini dulu. Tarik ground dulu. Tarik ground, kita cek supply-nya, minusnya. Oke, yang 14 ada. 14 ada kurang lebih ya, 15. Sekarang kita cek di kaki outputnya, kaki 1 ini. Oke, dia bocor ya. Dan kaki 7. Oke, dia bocor fix. Ada kemungkinan IC nya rusak. Nah pertama ganti IC, sama ini ya resistor yang terbakar itu ya. Nanti ganti dulu, saya ganti dulu. Kalau masih ya tentunya tetap kita obok-obok bagian sekitar sini. Bisa kapasitornya, resistor yang lainnya kita ganti. Ini coba saya kasih input, apakah masih sama ya. Harusnya masih sama ya. Kita kasih input ya, tadi kasih input itu dia berdengung ya, tuh masih sama. Oke lah, fix. Langsung aja ya saya ganti dulu IC nya dan resistornya. Oke ya, sudah saya ganti resistornya. Ini 1 kilo ya resistornya. Kalau di sini tertulis tadi sama-sama 1001 ya. 1001. Kalau 4 huruf itu 1001 berarti 1 kilo ya. Tapi kalau 3 huruf ya 102. Nah, 3 angka ya. 3 angka. Oke, sekarang kita cek. Saya colokkan dulu. Ini sepaknya dulu cari posisi enak. Oke. Saya pasang. Oke, sudah posisi on. Seperti biasa kita cek dulu supply-nya ya, plus minusnya kita cek dulu. Nah, masuk. Sekarang kita cek di kaki satunya. Oke ya, 0 ya. Nah, bisa kita bandingkan dengan yang di awal tadi. Oke, 0 ya. Berarti kemungkinan sudah oke ya, seperti itu ya. Oke ya, ini akan saya pasang dulu sementara nanti ya. Terus kita coba suaranya, karena ini saya akan coba ganti switchnya juga ya, ini sekalian aja ya, sekalian bongkar, sekalian apa namanya, ganti ya. Oke, saya pasang dulu untuk sementara. Oke ya, sudah saya pasang sementara seperti ini dulu ya. Nah, bisa kita baik-baik dulu karena nanti masangnya ke sana itu ribet banget ya. Nah, seperti ini kita coba suaranya ya. Dan ini ya tentunya ini sudah saya pasang seperti ini, dia tidak ngereng apa bukannya ya, dengung gitu ya.
Padahal udah saya buka ya, tidak dengung, aman ya. Di awal tadi ini saya colokkan dia dengung ya, seperti ini. Kita coba cek 1 2 3 cek tes, nggak bisa itu efeknya. Cek 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 tes tes cek 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 tes tes, ini nyobanya tes 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 1 2 3 cek tes 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 tes, ada yang besar ada yang kecil ya. Cek tes 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 tes. Nah, ini saya nggak bisa lihat nih bagian bawah apa aja yang nggak terlalu hafal. Oke ya, yang jelas ini sudah bunyi ya, ada bunyi. Oke, cuma ini tombol-tombolnya nih saya nih, updownnya mungkin cek cek tes tes. Ini updownnya mungkin cek cek. Saya kecilkan dulu ya, soalnya nanti apa nah, biar nggak kaget. Tes tes cek tes tes cek 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 tes 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 cek tes tes 1 1 2 3 cek 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 cek. Nggak bisa ya, nggak kelihatan di sini, agak susah nih tombol-tombolnya. Malah mati. Cek tes 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 cek cek tes cek 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 tes 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 tes. Ini nggak bunyi ya. Cek tes 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 tes. Oke, kita coba dulu efeknya nih, kita pindah-pindah dulu ya. Sini cek cek tes 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 tes. Aduh, kacau. Tes 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 tes, kita pindah lagi. 7 cek tes tes tes. Nah, banter banget kan, karena nggak kelihatan ya efeknya. Oke ya, intinya udah jadi. Suara dengungnya juga tidak ada. Suaranya udah keluar. Saya akan coba carikan dulu switchnya ya. Kalau ada kita ganti, kalau enggak ya biar seperti ini ya, biar seperti ini. Oke ya, akan saya lanjut oplok-oplok dulu. Nanti kita coba lagi setelah saya pasang semua. Nah, biar terlihat tombol-tombolnya apa aja, karena saya nggak hafal. Untuk oplok-oplokan ini juga jarang juga ya, saya nggak hafal. Oke ya, saya lanjut oplok-oplok dulu, ganti switch. Oke ya, ini sudah saya pasang semua. Untuk switchnya ya, switchnya itu saya nyari nggak ada yang jual. Ternyata setelah saya perhatikan, itu masalah cuma di ininya ya, dia kendor ya. Jadi ketika saya geser itu biasanya kan dia harus berhenti. Nah, ini enggak, agak apa mondor. Jadi dalamnya itu ada per sama gotri. Nah, itu saya agak kencengke lagi ya. Jadi biar posisinya apa namanya, ketika saya ceklek kayak gitu ya, itu dia nyantol ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini nyetik-nyetik gitu ya, nyetik-nyetik seperti itu. Ini mana nih, nggak kelihatan ini ya. Nah, jadi lebih keras lagi. Nah, ini nggak, saya coba suaranya ini. Wah, mantap banget. Cek tes tes ya, keras banget nih. Cek 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 tes 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 1 2 3 cek tes 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 cek cek tes 1 2 3 cek tes 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 cek 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 tes 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 tes. Coba pindah ke atas. Cek tes cek tes tes cek cek cek. Oke ya, sudah jadi. Kurang lebih seperti itu ya oplok-oplokannya. Jadi kalau masalah suara nggak bunyi, berdengung, gereng ya, berbeda. Kalau sini istilahnya kalau kurang ground itu namanya gereng ya, gereng dengan berdengung, nah, itu berbeda ya. Gereng seperti kurang ground itu juga saya pernah memperbaiki ya.
mungkin videonya sudah saya upload atau belum, mungkin setelah itu apa setelah ini, karena banyak banget yang memperbaiki headset ya. Itu berbeda. Jadi kalau seperti ini kasusnya, kita harus ketahui dulu masalah di input atau outputnya. Kalau seperti ini, kasus seperti ini kan ketika saya colokkan inputnya dia langsung berdengung gitu ya, kadang berdengung kadang tidak, tapi dan nggak bunyi ya. Ketika nggak berdengung pun coba nggak bunyi ya, ya kemungkinan bagian inputnya ya. Tapi kalau input kalian lepas, output aja masih seperti itu ya, kemungkinan masalah di outputnya. Tapi kebanyakan ya, pengalaman yang saya punya itu kebanyakan masalah di bagian input itu, entah di preamp inputnya atau masalah di bagian untuk signal apa dari analog ke digitalnya ya, di AC/DC nya atau kodeknya, seperti sejenis itulah ya, dia yang bermasalah seperti itu ya. Tapi kebanyakan masalah di preampnya aja sih ya, tapi juga ada yang masalah di outputnya juga ada, seperti itu ya. Jadi kalian tinggal cek aja IC-nya, silahkan coba ganti IC sama aja, berarti ya rangkaian sekitarnya. Cara pengecekannya ya seperti itu ya. Op-amp itu paling gampang ya, kalian harus pelajari basicnya ya untuk mengetahui ini rusak atau tidak. IC op-amp itu gampang ya. Kalau kalian nggak tahu itu, kalian ngoplok kodok ini, nggak hanya ini ya, semua audio yang ada IC op-amp ya, kalau kalian nggak paham itu ya tentu akan kesulitan ya, karena kalian hanya meraba-raba aja ya, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, like videonya, saya juga biar bermanfaat. Sampai ketemu di servisan selanjutnya, blog kodokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.